Bismillahirrahmanirrahim. Qala maradur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'a maradur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, bada'a dimulai marad sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri, di akhir-akhir bulan Safar. Bulan Safar. Minas sanatil hadiyah asyar, termasuk daripada tahun ke-11. Kita tahu Rasul SAW 10 tahun di kota Madinah. Kalau hitungan tahunnya 11. Kenapa? Karena Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Maka bulan itu dianggap 1 tahun sudah. Kan Muharramnya sudah, dari Muharram. Nah, ketika datang Rabiul Awal yang terakhir ini, sudah masuk ke tahun ke-11-nya. Tapi kalau hitungan tahun mutar itu 10 tahun genap. Pas 10 tahun. Ya. Allahumma shalli alaihi. Fi awakhir Safar, di akhir bulan Safar. Sebagaimana kita tahu, bulan itu awalnya adalah Muharram. Kan kita bahas kemarin atau tadinya tentang haji Rasulullah. Haji di bulan Dzulhijjah pastinya kan, enggak ada bulan lain dah haji. Bulan Dzulhijjah, habis bulan Dzulhijjah bulan Muharram, awal tahun. Bulan Safar, setelah Safar Rabiul Awal. Nah, Rasulullah di akhir bulan Safar itu mulai sakit. Ya, dan sakitnya sampai beliau tidak bisa keluar untuk jadi imam. Tidak bisa keluar rumah. Demam tinggi dan sakitnya parah. Sampai-sampai para sahabat pada duduk, pada nggak keluar. Ya. Tetapi sehari sebelum wafatnya Nabi, Rasulullah sempat keluar sholat bersama para sahabat. Nah, bahkan pernah sholat, habis itu pernah sehari Rasulullah SAW sehari sebelum wafat itu Rasulullah membuka tirai, artinya keluar dari rumah buka tirai. Ketika para sahabat lihat wajah Nabi SAW dari sebelah, mereka mengisyaratkan kepada Abu Bakar karena Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Mereka meminta agar Sayyidina Abu Bakar mundur biar Rasulullah jadi imam. Ternyata Rasulullah mengatakan begini, artinya tetap nggak usah. Rasulullah balik lagi ke rumahnya, tidak ikut salat berjamaah di situ. Dan setelah itu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sini minasana hadiah asyar minal hijrah, dari tahun ke-11 dari hijrah Rasulullah SAW. Fastamarra maridan. Fastamarra, maka terus menerus dalam keadaan maridan, sakit. 13 yauman, 13 hari. Kana fi athnaiha, di saat itu fi athnaiha, dalam keadaan beliau sakit, yantaqilu, berpindah-pindah, ila buyuti azwajihi, kepada rumah-rumah istrinya. Artinya salah satu kewajiban ketika seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam punya istri, di saat itu 9 istri di saat itu yang ada. Maka kewajiban seorang itu memberikan bergilir, artinya malam di sini dan yang lainnya. Dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sehari di sini, sehari di sini, berputar. Dan Rasulullah sakit, tetap pindah dari rumah ini, besoknya pindah ke rumah sini, tapi dalam keadaan sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika sudah banyak berpindah-pindah, Rasulullah panggil mereka, istri-istrinya, meminta izin. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haknya orang tidak dicampakkan begitu saja. Minta izin. Jadi istri-istrinya bilang, saya minta izin biar saya dirawat di satu tempat dari kalian. Nggak usah pakai pindah-pindah lagi. Maka diminta untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ila antufi, sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pelajaran tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa aja bilang, udah saya mau di rumah Aisyah, udah saya sakit. Yang lain kalau mau datang, artinya ngunjungin. Selesai. Nabi yang bicara mau ngomong apa, mereka juga nggak bakalan bilang apa-apa. Tapi pelajaran untuk kita bahwa haknya seseorang, kalau punya hak, nggak boleh dihilangkan begitu saja hak. Mereka tetap hak, harus atau dengan izin, ridha mereka. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau lagi sakit ini. Masalahnya kalau lagi sehat, lagi sakit. Ya. Taib fastamarra maridan 13 yaum. Taib walamma ishtadda maradu, ketika tambah parah, ishtadda, tambah keras, tambah sakit, maraduhu, sakitnya, istadzanahunna, beliau meminta izin dari mereka, dari istri-istrinya, an yumarrad, untuk dirawat,
fi baiti Aisyah, di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'adzinna lahu, fa'adzinna, maka mereka memberikan izin. Artinya udah silakan. Lahu, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma ta'adzara alaihi al-khuruj, walamma ketika ta'adzara, sudah tidak bisa lagi, ta'adzar, udzur ya kalau kita bilang udzur. Alaihi, atas beliau, al-khuruj, untuk keluar salat, ila shalah, untuk salat. Qala, beliau berkata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat kepada orang-orang, artinya menjadi imam. Perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Pernah suatu hari Rasul lagi sakit begitu. Rasulullah bilang kepada Bilal, biar Abu Bakar yang jadi imam. Muru Abu Bakar imam. Sayyidina Bilal keluar, cari Sayyidina Abu Bakar. Nggak ketemu. Cari lagi nggak ketemu. Kelamaan. Lihatnya Sayyidina Umar. Umar, ente jadi imam. Itu aja. Dia nggak tahu bahwa Rasulullah udah bilang Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Hah? Ketika dia sholat, maju, kirain perintah dari Rasul. Dia Allahu Akbar, Rasulullah dengar suara takbirnya Umar. Kata Rasulullah, yang disuruh jadi imam Sayyidina Abu Bakar. Ya Allahu wal mu'min inda an yakuna Abu Bakar. Gak boleh kecuali Abu Bakar yang jadi imam di situ. Rasulullah yang tunjuk sendiri. Akhirnya Sayyidina Umar balik marah kepada Sayyidina. Ente kau sengaja bikin anak dimarahin oleh Nabi. Anak kira ente perintah dari Nabi. Ternyata bukan. Nah, setelah itu nggak ada yang berani maju. Tungguin mana Abu Bakar, nggak boleh kemana-mana, ente jadi imam. Rasulullah udah kasih wasiat jadi imam. Semenjak itu berapa hari Sayyidina Abu Bakar sebagai imam, sepertinya sebagai isyarat dari Nabi SAW bahwa yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar, yang itu akan menjadi khalifah. Jadi penerus Nabi SAW sebagai khalifahnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Ali ketika ditanya, apakah engkau mau Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah? Kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, Rasulullah sudah tunjuk dia sebagai imam sholat dalam agama kita. Apa kita tidak rela dia jadi imamnya kita dalam urusan dunia? Pemimpinan urusan dunia. Artinya itu sebagai salah satu isyarat. Karena Rasulullah SAW tidak memberikan suatu sarih. Tidak mengatakan, sudah khalifah setelahku adalah fulan. Tidak. Tapi hanya memberikan isyarat saja. Kembalinya kepada musyawarah dari orang-orang muslimin di saat itu. Terus bagaimana? Kalau walama ta'adzara kalau muru Abu Bakar falisalli bin nas. Faradiyahu alaihi salatu wassalam khalifatan lahu fi hayatih. Faradiyahu, maka meridhoinya, mau merestuinya, merestui Sayyidina Abu Bakar alaihi, yaitu Nabi SAW merestui Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifatan lahu, pengganti beliau fi hayatihi, di saat beliau masih hidup. Ya. Isyarat ini, makanya beliau ngasih ucapan ini sebagai isyarat. Oh, Sayyidina Abu Bakar, kalau sudah di zaman Nabi SAW ketika beliau mau wafat, Sayyidina Abu Bakar yang ditunjuk, sudah. Kenapa yang lain? Ya, Sayyidina Abu Bakar, maka beliau adalah kufu, layak sebagai imam, dan subhanallah, ya, berkatnya beliau banyak daripada urusan agama ini menjadi thabit, menjadi kuat. Berkatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal dalam sosok kehidupan, Sayyidina Abu Bakar adalah manusia yang dikenal lembut sekali orang. Beda jauh dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dikenal keras, kolot, susah diajak bicara. Artinya kalau sudah begini ya begini, nggak bisa. Tapi dalam hak tentunya, bukan keras kepala, bukan. Tetapi kalau udah dia punya, Sayyidina Abu Bakar terkenal dia itu lembut sekali orang. Ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, ternyata kata Sayyidina Umar benar-benar dia punya ketegasan yang saya sendiri nggak punya. Dia berani, dia perangin orang-orang yang murtad dan menolak untuk zakat. Padahal Sayyidina Umar bilang nggak perlu kita, daripada mereka ngurusin mereka padahal masih bertauhid, artinya masih muslim. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, sesuatu yang mereka larang atau mereka tolak di zaman Nabi, lalu mereka tidak mau bayarkan, yaitu zakat, maka saya akan perangi mereka. Walaupun nggak ada kecuali batu, saya perangi mereka dengan batu. Sayyidina Umar benar-benar tegas, ini lain ini. Kok berubah jadinya sosoknya? Bukan berubah, tetapi begitulah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ngasih petunjuk hak kepada mereka, khulafa ar-rasyidin, memang rasyidin. Ya. Baik. Falamma sami'atil ansar, falamma ketika sami'at, mendengar al-ansar, orang-orang ansar, bishtidadi maradihi, yaitu tambah parahnya sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijtama'u fil masjid, maka mereka pun mulai
ijtima, artinya kumpul aja di masjid, nggak mau keluar dari masjid. Tungguin aja. Kapan Rasulullah baik? Kapan Rasulullah tambah sembuh? Duduk di masjid mereka sampai berhari-hari. Fa'a'lama al-Abbasu ar-Rasul. Fa'a'lama, maka memberitahukan Al-Abbas, Sayyidina Al-Abbas, paman Nabi SAW, ar-Rasul, yaitu kepada Rasulullah, memberitahukan Al-Abbas kepada Rasulullah, bijtima'ihim, bahwa mereka kumpul dari kemarinan ini. Dan Rasulullah khawatir tentang keadaanmu. Wa ishfaqihim, dan rasa sedih mereka terhadap Nabi. Fakharaja alaihim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar. Kesian nih orang-orang nungguin sakit, Rasulullah lagi sakit. Rasulullah, ayo deh, anak keluar. Dengan keadaan kepalanya diikat, pusing. Pusingnya Rasulullah SAW sampai diikat kepalanya dengan suatu ikatan keras, bukan imamah, ikat kepala kayak perban. Dan dituntun oleh Sayyidina Al-Fadl, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Al-Fadl wal Abbas amamahum, dan juga Abbas. Ya, Al-Fadl ini anaknya Al-Abbas. Al-Fadl bin Abbas kalau salah. Fakharaja alaihimur Rasul, fakharaja, maka keluarlah kepada mereka ar-Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'subar ra'si, dengan keadaan kepala masih diikat. Yakhuttu birijlaih, yang kakinya masih agak yakhuttu, maksudnya agak ngesot gitu loh. Saking beratnya beliau untuk jalan, dengan berat hati, ya, dituntun. Muttaki'an, beliau bersandar ala aliyin, terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wal Fadl, dan Sayyidina Al-Fadl, anak daripada Al-Abbas. Wal Abbas amamahum, dan Sayyidina Abbas di depan mereka, artinya jalan. Hatta jalasa, sehingga beliau duduk fi asfali mirqatil mimbar, di tangga paling bawah daripada tangganya mimbar. Mimbar ada 3 tangga kalau nggak salah. Itu Rasulullah duduk ke paling bawah. Duduk. Ya. Lalu beliau memberikan nasihatnya, fahamidallah wa athna alaih. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji Allah. Thumma qala, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, balagani annakum takhafuna min mauti nabiyikum. Balagani, sampai kepadaku, annakum, bahwa kalian takhafun, takut, min mauti nabiyikum, bahwa nabi kalian akan meninggal. Kalian takut wafat nabi kalian. Ya, siapa yang nggak takut ya? Sahabat pastinya merasa kehilangan sekali terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal khulida nabiyyun qabli, apakah ada yang kekal nabi sebelumku? Emang ada nabi yang masih hidup sampai sekarang? Hal khulida nabiyyun qabli, setiap nabi meninggal juga. Fiman qabli, fiman ba'athallah, yang mana fiman, daripada orang-orang, ba'athallah, yang diutus oleh Allah, fa ukhlida fikum, lalu dia kekal abadi, ada dia bersama kalian. Ala inni lahiqun birabbihi, ala, sesungguhnya, inni, aku ini, lahiq birabbi, akan menghadap kepada Allah. Ya. Wa innakum lahiqun nabi, dan kalian semua akan lahiqun, berkumpul, menyusul kepadaku. Artinya kita semua bakal meninggal juga. Fa usikum bil muhajirina al awwalina khairan. Fa usikum, maka aku memberikan wasiat, tekankan lagi, untuk berbuat baik kepada siapa? Orang-orang muhajirin al-awwalin, orang-orang yang berhijrah yang pertama. Kalian Ansar, kan kebanyakan Ansar yang ngumpul. Aku memberikan wasiat, muhajirin, jangan kalian remehkan mereka, kalian agungkan mereka, hormati mereka. Ya. Lalu Nabi SAW juga mengatakan dalam beberapa khutbah, inni faratukum alal haud, aku itu adalah yang maju terlebih dahulu menyambut kalian di telaga al-haud. Aku duluan, dan kalian akan aku sambut di sana, kata Nabi SAW. Ya, itu masa-masa kritis dan masa-masa sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.